Ada sholat minal furubat, menunggu sholat setelah selesai melaksanakan satu sholat itu hukumnya sunnah muakkad. Furubat itu amalan sunnah istimewa. Jadi habis sholat kita tunggu sholat berikutnya, kita tetap di masjid dengan berzikir, berdoa atau majelis ilmu sampai masuk ibadah berikutnya. Itu diperintahkan dari zaman Rasulullah SAW, sudah diperintahkan oleh Nabi. Contohnya antusalliyal maghrib hatta tajlisa fil masjidi li ajli al-isya hatta tusalliyaha. Langsung dikasih misal biar kita mudah memahami, yaitu dengan cara menunggu itu dengan kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib tetap duduk di masjid menunggu waktu isya sampai menyelesaikan waktu isya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sedang kita lakukan ini adalah menunggu sholat setelah selesai melaksanakan satu sholat yang sedang live sekarang ini ya. Pengarang kitab membuat contoh yang sangat mudah dan mungkin untuk kita lakukan, yaitu maghrib isya. Sebenarnya tidak harus maghrib isya, tapi yang paling mudah mungkin kita lakukan ya inilah, sambil nunggu isya. Bisa juga habis isya tidak pulang sampai subuh, cuman kan lama kan, lama kan. Habis isya di sini terus kan sampai subuh, atau habis subuh sampai zuhur bisa juga. Habis zuhur sampai asar bisa juga. Asar ke maghrib boleh, tetapi kan sulit untuk kita lakukan. Yang paling mudah adalah maghrib. Inilah alasan mengapa sebahagian masjid, tapi tidak semua, membuat kajian maghrib isya itu setiap malam. Sudah ada masjid, kalau jalan Hambuah, Masjid Jamiatul Zahidin, kajian aktif subuhnya. Begitu juga dengan Masjid Nurul Yakin di Simpang Bawah Kuning sebelah kanan kan, itu tiap malam kajian subuh aktif lah. Terlebih-lebih memanfaatkan waktu yang singkat agar bernilai ibadah. Inilah maghrib isya ya. Wal muntaziru lis-salati yu'addu 'inda Allahi musalliyan. Orang yang menunggu sholat, kita ini kan menunggu sholat isya, yu'addu 'inda Allah, dicatat di sisi Allah musalliyan, sebagai orang yang sholat. Jadi pahala sholat kita Pak bukan pahala pas berjamaah ini. Sekarang ini sedang dapat pahala sholat. Jadi lama pahala sholat kita. Orang 10 menit, kita lebih dari 30 menit. Tausiah saja 30 menit lebih, ditambah tadi kita sholat maghrib. Sebelum maghrib cepat datang. Itu semua pahalanya pahala sholat. Wa yuktabu lahu thawabal musallin, dan dicatat untuknya sebagai pahala sholat. Orang yang menunggu sholat dicatat pahalanya, bukan pahala sekedar majelis ilmu, tapi juga pahala sholat. Sawa'un kana intizaru sholatin ba'da sholat. Jadi menunggu sholat itu caranya dua Bapak Ibu sekalian. Cara menunggu sholat itu dua. Satu yang kita praktekkan nih, habis sholat tetap di masjid sampai masuk waktu sholat berikutnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, au sabaqa ilal masjid qabla an tuqama as-shalah fa qa'ada yantaziru,
Atau cara yang kedua dengan cepat datang ke masjid. Cepat. Jadi ada kitab memang menganjurkan kita untuk cepat ke masjid. Marakil Ubudiyah satu bab membahas al-isti'dad lis-shalawatil mafruḍah, menyiapkan diri sebelum masuk waktu sholat. Sebenarnya kita diperintahkan ke masjid ini sebelum azan. Sebelum azan berkumandang kita sudah di sini. Anjurannya seperti itu, cepat datang. Cuman prakteknya sebahagian cepat, sebahagian lambat, sebahagian besar tak datang kan gitu. Cepat datang ke masjid, duduk di masjid, kemudian menunggu azan. Jadi kalau azannya 6:05, 18:05, kalau jam 6:15 kita sudah di sini, dari 6:15 itu sudah dapat pahala sholat. Semakin cepat kita datang ke masjid, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dua caranya. Walladzi yanquzu fi mahallihi allazi shalla fihi la tasalul malaikah. Orang yang tetap duduknya di masjid, nih kita kan tetap habis sholat masih tetap duduk di masjid, yang dia sholat di dalamnya tadi, la tazalul malaikah tastaghfiru lahu, malaikat senantiasa beristighfar untuknya. Jadi kita semua yang ada dalam masjid ini dimintakan oleh malaikat kepada Allah agar dosa kita diampuni. Beruntunglah orang-orang yang suka datang ke masjid. Makanya orang-orang tua dulu ke masjid anaknya digandeng. Anak-anak kita itu Pak di bawah 6 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau kita ke masjid, dia ingin ikut di bawah 5 tahun lah. Kalau kita mau ke masjid ingin ikut, menangis dia. Kalau ibu-ibu punya anak kecil, kalau ibu-ibu mau majelis taklim sore, menangis anak-anak ingin ikut ke masjid. Tapi kalau udah remaja, ya udah dewasa, udah besar, kita pula menangis menyuruh dia ke masjid. Tak mau dia ke masjid apa? Tinggalkan handphone, pergilah mama kemana saja silakan. Yang penting tinggalkan handphone, aman begitu. Anak-anak sekarang yang beda. Dulunya menangis, kini awak menangis. Jadi orang yang di dalam masjid dia diistighfari oleh malaikat. Yang kedua, wa tad'u lahu hatta yuhdis. Dia didoakan, bukan hanya sekedar diistighfari, diminta ampunkan dosanya oleh malaikat, tetapi didoakan oleh malaikat selama kita di dalam masjid ini yuhdis, tidak berhadas. Jadi kalau sesak buang air kecil atau buang angin, buang di luar, beruduk, masuk lagi. Biar pahalanya dapat, kemudian didoakan terus. Nah, ada orang sesak buang air, keluar langsung pulang, dia jangan pulang, tetap di masjid. Awiyatakallam, dia tetap didoakan malaikat selama dia tidak bicara-bicara di masjid. Jadi kita ini yang dia mendengarkan dapat pahala dan dapat doa malaikat. Saya pernah ceramah sore di salah satu masjid raya. Saya ceramah, ibu-ibu di belakang bercerita. Udah saya singgung pun bercerita juga di balik tiang ini lah. Cerita-ceritanya sampai ke depan pula suara. Cerita berdua ya kan. Bu, nanti cerita bu, saya lagi ceramah nih, habis ceramah saya sampai cerita. Dia memang sebentar, habis itu cerita lagi dia. Entah apa yang dicerita lagi. Masa mudanya yang suram dan soal. Itu tak dapat doa malaikat ya. Bapak Ibu sekalian, cari momen di mana kita didoakan malaikat. Dicari. Atau doa kita diaminkan malaikat. Itu dicari. Cara mendapatkannya, pertama sedekah subuh. Sedekah subuh itu kan
dapat doa langsung dari malaikat. Berkahnya luar biasa sedekah subuh itu. Ma min yawmin yusbihul ibad illa yanzilani malakani, kata Nabi. Tidak ada seorang hamba melewati suatu subuh kecuali turun dua malaikat khusus mencari orang-orang yang berinfak di subuh hari itu. Kalau ditengoknya ada orang yang berinfak, lalu malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti langsung ya Allah orang berinfak di subuh ini. Itu doa malaikat. Kalau tak ada yang berinfak, nampaknya Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, bangkrutkan dia ya Allah yang tak mau berinfak. Maka cari momen kita didoakan malaikat, itu satu. Yang kedua, ketika mendengar ayam jantan berkokok, itu disuruh kita berdoa agar doa kita diaminkan malaikat. Kata Nabi, "Idza sami'tum siyahat dikah," kalau kalian mendengar ayam jantan berkokok, fas'alullah min fadlih, berdoalah minta karunia Allah. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu nampak malaikat. Jadi tanda-tanda malaikat ada di dekat kita itu dengan ayam. Kenapa ayam? Karena ayam nampak warna malaikat. Allah beri kelebihan untuk ayam agar ayam itu bisa melihat warna malaikat. Jadi kalau ayam nampak malaikat pasti bersuara. Kalau ibu-ibu di mana aja dengar ayam berkukuk, berarti ada malaikat di situ. Berdoa. Kalau kita doa, malaikat aminkan. Malaikat itu suka mengaminkan doa. Itu kan dapat amin dari malaikat. Doa kita mudah dikabulkan Allah. Salah satu dari 15 tempat mustajabah berdoa adalah ketika mendengar ayam bersuara. Yang ketiga, dengan cara mendoakan orang lain bizahril ghaib, tapi orang yang kita doakan dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Jadi bapak-bapak biasakan mendoakan orang lain, begitu juga ibu-ibu. Karena doa itu balik ke kita. Tidak ada seorang muslim dia doa bid'awatin, berdoa di dalam satu doa bizahril ghaib, dia mendoakan seorang muslim di belakangnya tidak tahu. Jadi kalau kita habis mendoakan saudara kita, tak perlu kita kasih tahu dia, udah doa kau tadi, kalau kaya jangan sombong ya, kalau kaya bagi-bagi ya, aku yang doakan. Tak boleh, tak usah disebutkan, biar saja. Selain kita dapat pahala, maka apa yang kita doakan itu untuk orang lain itu balik ke kita. Dan ini diamalkan Abu Darda, sahabat Nabi. Bapak Ibu kalau butuh hajat, butuh sesuatu, doakan sesuatu itu untuk orang lain. Doakan. Layak doa kita itu dapat dia, menurut kita layak, agar doa itu balik ke kita. Doakan untuk orang lain. Itu paling mudah, paling mujarab. Pas kita doakan dia, datang malaikat satu mewakili doa kita. Apa kata malaikat itu? Amin. Semoga Allah perkenankan. Walaka bimithlihi, untukmu apa yang kau minta. Jadi mendoakan orang lain dengan kebaikan sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan diri kita sendiri belum tentu terkabul. Tapi kalau doa itu kita mintakan untuk orang lain, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi bizahril ghaib, dia tak tahu. Ya Allah, umrohkan si bulan, ya Allah. Rajin kali tengok dia. Bisa jadi doa itu balik ke kita. Kita doakan orang, kita pulang-pulangkan umroh. Bagus. Kullu zalika qad waradat bil akhbar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya ceritakan di atas dari awal tadi, sholat dengan cara begini, dapat doa daripada malaikat, dapat istighfar daripada malaikat. Kata pengarang kitab, semua yang diceritakan di atas tadi itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan, tapi memang ada hadisnya. Kalau sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Ala adullukum ala ma yabdullahu bil khataya wa yarfa'u min darajat.
kalian aku beritahu sesuatu yang mampu menghapus kesalahan kalian dan menaikkan derajat kalian? Mau nak derajat kalian naik, kesalahan kalian dihapus? Nabi bertanya kepada para sahabat, menawarkan. Mau kata para sahabat, kalau kalian mau lakukan ini. Di hadis ini 3. Hadis ini nomor 1, akhrajahu Muslim fi shahihihi. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Isbahul wudu'i 'alal makarih. Berwudu sempurnalah dalam kondisi, walau dalam kondisi tidak nyaman. Jadi tetap berwudu dengan sempurna walau dalam kondisi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Wudu pas hujan deras, kita tempat wudu jauh dari rumah, tapi tetap berwudu dalam hujan, dalam angin kencang, dalam kondisi cuaca yang ekstrim, panas segala macam, atau memang mati lampu, gelap, banyak yang menyebabkan sesuatu yang tak menyenangkan ketika berwudu. Tapi kita walaupun dalam kondisi tidak nyaman itu, wudunya tetap sempurna. Dicuci tangannya, berkumur-kumur dia 3 kali, istighfar, masukkan air hidung, berwudu dia sampai cuci mukanya 3 kali, bukan sekali saja. Cucinya bagus, dicucinya tangan 3 kali, digosok-gosok kali, disapunya kepala dengan sempurna, disapunya telinga 3 kali, kakinya di selang-selang